Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kajian kita pada kesempatan kali ini saya akan coba mengkaji apa yang pernah disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, di mana Imam Ahmad bin Hambal ini adalah yang dikenal di kalangan para ulama sebagai Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang dimana beliau hidup sekitar tahun 163 sampai 241 Hijriah, di mana ucapan beliau ini dinukil dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala di jilid 9 halaman 99, di mana sungguh luar biasa kita akan mendapati satu pelajaran penting yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan abadullah khamsina sanah walam ajid halawatat ta'ah hatta taraktu salasata asya, di mana Imam Ahmad bin Hambal mengatakan aku sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun dan aku belum mendapatkan manisnya ketaatan kepada Allah kecuali setelah aku meninggalkan akan 3 hal. Apa 3 hal itu? Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala mengatakan, taraktu ridun nas hatta wajadtu an atakallama bil haq, di mana beliau mengatakan aku tinggalkan keridhaan manusia sehingga aku bisa berkata dengan benar. Artinya apa kaum muslimin rahimakumullah, di mana beliau Imam Ahmad bin Hambal meninggalkan keterikatan dengan manusia, meninggalkan keterkungkungannya dengan orang lain, sehingga beliau dapat betul-betul menyampaikan kebenaran ini dengan sebenar-benarnya. Di mana kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kadang ketika kita keterikatan dengan orang lain, atau kita di bawah kendali orang lain, yang ini akan menjadikan kita susah untuk berkata yang sebenarnya. Dan karenanya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu taala betul-betul ketika beliau di atas pendirian untuk meninggalkan keterikatan dengan manusia, maka sehingganya beliau dapat menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Di mana kita mendapati bahwa Imam Ahmad bin Hambal, beliau adalah seorang yang sangat gigih pendiriannya di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada masa Wathiq, ketika terjadi fitnah Khalqul Quran, yang pada saat itu menyebarlah pemikiran Mu'tazilah,
agar dimana bahwa semua untuk memiliki keyakinan, memiliki akidah ya bahwa ya Al-Quran itu adalah makhluk tapi bukan kalamullah, tapi beliau tetap di atas pendirian beliau, yang sehingga ya beliau tinggalkan ya perkataan manusia, beliau kemudian tinggalkan ya keridhaan, keterikatan dengan orang lain, sehingga beliau bisa betul-betul menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Nah, ini yang pertama ya, yang sehingganya bahwa ini menjadi satu perkara yang penting bagi kita, karena ketika ada seorang ulama, ketika ada seorang ustadz yang kemudian dia memiliki keterikatan dengan orang lain, memiliki keterikatan dengan ya penguasa, dengan pemerintah, ya dengan apapun, sehingga dia tidak bisa berkata dengan sebenar-benarnya, yang kadang dia akan berkata sesuai dengan pesanan-pesanan. Nah, ini yang pertama yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga setelah beliau meninggalkan keterikatan dengan manusia, maka beliau bisa menyampaikan kebenaran dengan sebenar-benarnya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, di mana beliau mengatakan taraktu suhbatal fasikin hatta wajadtu suhbatas solihin. Beliau mengatakan, sungguh aku tinggalkan memiliki teman-teman yang fasik, memiliki teman-teman yang buruk, sampai kemudian aku mendapatkan teman-teman yang soleh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di mana teman sangat akan memberikan pengaruh terhadap agama kita, terhadap kebaikan kita, terhadap kesolehan kita ya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, di mana Rasulullah mengatakan seorang itu tergantung dengan agama temannya. Maka kalau kamu ingin memiliki agama yang baik, kamu ingin ya memiliki akidah yang baik, ketaatan yang baik, carilah teman-teman yang baik juga. Ya, karena itu akan mempengaruhi. Teman yang buruk akan mempengaruhi daripada agama kita. Tapi kalau kita memiliki teman yang baik, teman yang soleh, maka merekalah yang akan mengingatkan kita, ya, akan mendukung kita, akan berikan semangat kita untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam An-Nasa'i, Rasulullah pun mengatakan as-sahib sahab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan teman itu dapat menarik kita. Ya, kalau teman kita baik, maka niscaya dia akan menarik kita pada kebaikan, tapi kalau teman kita buruk, maka dia dapat menarik kita pada keburukan. Yang karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menggambarkan ya, permisalan ketika kita memiliki teman yang baik ya, itu adalah seperti ketika kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi ya. Kalaupun kita tidak diberi daripada minyak wangi itu, minimal ketika kita bersama dengannya, maka kita akan mencium bau wanginya. Begitu juga di mana ketika Rasulullah memisalkan ya, teman kita yang buruk itu seperti pandai besi ya. Kalaupun di mana kita tidak ya terkena panasnya, atau kemudian ya di mana kita ya tidak kepanasan, tapi minimal adalah kita akan mendapatkan bau yang tidak enak ya ketika kemudian berdekat-dekatan dengan orang pandai besi. Yang karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka perkara ini sangat penting sekali, dan kadang cenderung bahwa akhlak yang buruk ya itu tidak diajarkan. Itu saja kadang akhlak yang buruk itu gampang sekali untuk menularnya. Maka dalam pepatah Arab dikatakan su'ul khuluqi yu'di. Akhlak buruk itu menularnya sangat gampang sekali. Yang karenanya Imam Ahmad bin Hanbal sangat luar biasa ya. Jadi di mana beliau ya untuk mendapatkan manisnya ketaatan kepada Allah, untuk meninggalkan teman-teman yang fasik, yang sehingga kemudian beliau dapat mendapati teman-teman yang soleh. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, beliau mengatakan ya, taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Di mana Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, aku tinggalkan kemanisan-kemanisan dunia sampai aku dapat merasakan akan manisnya akhirat. Yang artinya apa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Bagaimana kita untuk berkonsentrasi
bagaimana kita untuk menjadi tujuan utama kita di dalam kehidupan di dunia kita ini adalah akhirat, tapi bukan dunia. Ya, maka Allah mengingatkan kita, ya, bahwa betapa banyak di dalam surat Al-A'la, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, di mana mereka mendahulukan daripada kehidupan dunia mereka, yang padahal akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal. Ya, yang karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, ini menjadi satu PR besar bagi kita. Ya, bagaimana kita bisa menjadikan tujuan utama kita dalam kehidupan ini adalah akhirat. Yang ternyata subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menelantarkan dunia kita ketika kita hidup di dunia ini, kemudian akhirat menjadi tujuan kita. Maka, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu hinahu fi qalbihi wa jama'allahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ketika dia hidup di atas muka bumi ini menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya, ya. Kemudian Allah akan mudahkan segala urusannya, dan dunia akan didatangkan oleh Allah kepadanya dalam kondisi mengejar dia. Dan sebaliknya kata Rasulullah, ya, man kanatid dunya hammahu, ya, barang siapa yang menjadikan bahwa ketika dia hidup di dunia ini, dunia menjadi tujuan utamanya, ya, apa yang akan Allah jadikan? Ya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah akan jadikan bayang-bayang kefakiran di depan matanya. Ya. Dan kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala akan wasyatama syamlahu, Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusan dunianya, mempersulitkan urusan dunianya, ya, wala ya'ti dunya illa ma qudiralahu, dan tidaklah dunia akan datang kepadanya kecuali hanya sekedar yang ditakdirkan untuknya. Allah tidak berikan lebih dari perkara dunianya, padahal dunia menjadi misi utama dia. Yang karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku tinggalkan kesenangan-kesenangan dunia yang dapat melalaikan dari ketaatan kepada Allah, yang sehingga kemudian aku dapat merasakan akan manisnya untuk, ya, mendapatkan negeri akhirat. Ini kaum muslimin rahimakumullah, 3 hal yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga dengan 3 hal ini menjadikan beliau dapat untuk merasakan manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga dimudahkan untuk meninggalkan daripada 3 hal ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan ketaatan kita dan kita dapat merasakan manisnya dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang diantara tanda bentuk kita telah merasakan manisnya melakukan ketaatan kepada Allah adalah di mana, ya, kita akan senang ketika melakukan ibadah, kita akan gembira ketika melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambil aqtar, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.